Gua baru cerita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's me again. Kali ini gua udah berhasil ngumpulin seonggok sepupu yang sebenarnya banyak banget. Cuman ini yang pemberani-pemberani di sini kumpul. Kita mau bikin konten paranormal experience. Di sini gua sama sepupu-sepupu gua, sama ade, sama istri. Ini ada istri siapa? Rere. Pikir dulu nih, suami gue kan. Di sebelahnya ada sepupu dari bapak kembar Isma. Sebelahnya lagi ada sepupu dari bapak kembar Dandi. Sebelahnya juga sepupu dari bapak kembar. Ainun. Sebelahnya lagi ada adik dari bapak asli. Claudia. Ini ada sepupu yang ini tamu spesial nih. Our guest. Malu dia. Ini pemain brass di Bandung. Nah. Ya. Siapa namanya? Wisnu. Yang terakhir ada sepupu juga paling gede dari bapak kembar. Siapa? What's up, gengs? Bukan. Channel harga itu. Iya. Jadi kita mau cerita horor nih. Nanti kebagian satu-satu buat nyeritain. Boleh pengalaman sendiri, boleh pengalaman temannya yang menurut kalian serem lah gitu. Kalau pengalamannya teman-temannya boleh nggak? Pengalaman temannya teman. Ya, boleh. Pengalaman sepupunya lagi. Pokoknya boleh lah. Boleh lah. Yang penting kalian denger. Nah, kita masuk lah ya. Kita masuk ke cerita pertama biar ada membangun suasana. Gue cerita dulu nih. Nah, Jadi ini baru kejadian mungkin beberapa bulan yang lalu di depan kedai dimsum. Oh iya, gue punya kedai dimsum. Apa dimsum? Dimsum boleh di follow. Baca kira juga gue udah pernah review. Mantap. Jadi di depan kedai itu lokasinya gini, di depan kedai itu ada jalan kecil terus ada sungai kan. Cerita kau. Belum. Pantesan. Ada sungai, terus di depan sungai itu tuh banyak rumah-rumah warga. Ada rumah satu kosong dan dia letaknya agak di atas gitu. Jadi kalau dari kedai kelihatan banget tuh. Kelihatan banget, terus jendelanya gede. Nggak ada hordengnya karena kosong kan. Tadi Oh, itu yang kaca itu jendela kaca. Oh. kelihatan jelas itu isi ruangannya ya kosong gitu. Suatu ketika ada anak kecil ke situ. Ini malam ini ceritanya. Malam. Ada anak kecil ke situ berdua. Yang satu lihat ke situ lari. Lari dulu anjing. Yang satu. Yang satu diam di situ, nangis. Dia nggak berani kemana-mana. Budak asli dong, tapi Asli Ya, ini mah. asli yang bocil nih. Dia gue samperin, kenapa Jang? Itu cenah ada juri cenah. Di rumah eta cenah. Nah kuda tuh telumpak, nggak berani ini nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Kos kumaha bentuknya? Soalnya gua nggak lihat. Iya. Anak kecil kan lebih lebih matanya lebih Lebih jujur juga. lebih jujur juga. Ngapain juga dia bohong? Yang satunya anjing-anjingan soalnya. Lebih sensitif. Parah tuh aja tinggalin. Terus gimana? Dia lihat. Gua tanya penasaran kan. Iya. Bentuknya kayak apa? Berdiri cenah. Berdiri, itu di atapnya saking jangkungna sampai gini kepalanya. Saking jadi ini atap nih, langit-langit. Langit-langit saking tingginya itu si makhluk. Katanya sampai gini kepalanya. Ya kan langsung kebayang kan ya, ini juga merinding. Nembusnya. Ente, gitu-gitu dia kepalanya. Terus yang paling ngerinya lagi dibungkus kain kafan. Wah, poci atuh. Asli. Jadi Kue lemper. pocing Poci. cuman dia miring gitu. Terus dia berarti gede banget sampai nembus atap gitu. Nggak nembus, jadi ini misalnya ini atap nih. Nembus ya. Oh, Jadi dia kayak tinggi miring banget. gitu tuh. Ya gitulah pokoknya. Terus Gila sih ngeri. sama gua digendong kan sampai ke warung Caneni. Dari situ dia bisa lari. Udah itu lumayan lah, baru masih fresh lah istilahnya. Cuman nggak lihat langsung. Lu buat bulan Ramadan atau Enggak, sebelum Ramadan. Masih berkeliaran berarti. Masih berkeliaran, belum dicam-cam. Emang anak kecil sih kadang masih polos gitu ya. Makanya dia bisa. Matanya masih bersih mereka Jadi matanya. jadi matanya tuh belum banyak maksiat ya. Nah. Punya saya gitu, jadi kadang suci lah. Selanjutnya Ainun ya, sepupu gua. Sok, mangga. Cerita temen. Sok. Iya.
Kan pertama tinggal di rumah uaknya gitu. Daerahnya apa? Di Cicalengka. Cicalengka. Oh, Ada band ya kalau nggak salah situ. Ada band Band ska gitu ya, Cicaleng ska. pantengin terus. Kan tidur di ruang TV di bawah gitu. Iya. Ada yang ngeliatin gitu dari pinggir tembok. Dari Kayak merhatiin gitu samar-samar. Ngeliatin gitu. Ya ngeliatin gitu, merhatiin ke dia. Terus saya nanya ke uaknya yang bisa lihat gitu. Oh katanya itu mah pengen kenal, cina kan orang baru gitu. Terus emang bisa lihat gitu. si uaknya teh. Si Cindy-nya. Oh, si Cindy-nya. Di sini emang bisa lihat. Bisa. Kan punya mana? Kan punya mata. Bisa ini ya. Pantengin terus. Ada lagi nggak? Ada sih. So. Terus Kan tidur di kamar ini mah pindah. Oh, Kamar kosong. Beda ini beda. Kamar kosong di bawahnya kan ada 2 tingkat. Kamar tamu itu mah terus tidur. Ada yang goyang-goyangin kasurnya teh. Pas dilihat di atas lemarinya teh ada. Gimana tah bentuknya? Ada Ya, bentuknya ada katanya jelas. gimana? Kayak cewek gitu. Rambutnya panjang. kun-kun. Itu tes sampel lain. Kun-kun. Pokoknya mah ada. Digoyangin gitu kasur. Iya, ini goyang. Dari atas. Enggak, kasurnya goyang, orang itunya mah ada di atas. Ceweknya makin perbedaan. Jadi kemarin pas gini ya, pas bangun ada di atas gitu ta. Iya. Lu Apa tangannya panjang ke bawah? Bisa jadi tangannya gitu panjang. Biar Tapi ini apa dikasih sih? udah Ini dikasih udah dalsim. Udah? Tapi aku juga ternyata yang di kosan aku itu tuh pas kakek aku diceritain dia bilangnya gitu sama pengen kenal. Pengen kenal Karena gitu ya? baru kan di situ. Jadi dia tuh bukan yang ngeganggu ini pengen kenal. Iya sih. Pengen aku nggak mau kenalan. Gitu kan. Kok dia Ya lu aja lah sama temen lu gitu ya. sama Nggak usah sesamanya kenal sama aja, gua. kenapa harus sama manusia. Ini lanjut ya langsung Soalnya lanjut. ini relate gitu. Oh, relate. Pengalaman pas lagi Aja. tidur. Oh, boleh. Jadi ceritanya, Oh, pas ya. ini pengalaman pribadi. Berending habis. Sekali dan semoga nggak terulang lagi. Jadi aku kan dulu kuliahnya di Polban, terus ngekosnya tuh di daerah. Nah kalau yang tahu gitu daerah itu, jadi dulu tuh katanya si daerah itu tuh kayak tempat pembuangan mayat gitu. Jadi di si daerah itu tuh. Nah terus katanya Dulu pembuangan mayat. pembuangan mayat, dan sampai pas waktu aku zaman kuliah itu juga ya sekitar 2011-2012 tuh warga-warga sana tuh setiap malam Jumat tuh kayak suka masih bakar menyan gitu. Jadi kayak masih kental gitu Buat loh kayak gitu. animismenya. Nah, kan aku nggak tahu ya si daerah itu tuh gimana-gimananya gitu asalnya. Jadi pas aku ngekos, aku tuh kan si kamarnya di ujung banget. Nah, entah kenapa dari pertama aku ngekos ke situ tuh, kan aku penakut banget. Tapi ya udah mau penakut gitu, terus pas ke kamar itu tuh nggak betah gitu si hawanya tuh, jadi pengen keluar terus gitu. Iya, dan kebetulan waktu itu kan aku udah kenal sama Ulfah ya, ada teman aku. Jadi aku selalu nginep di sana gitu karena aku nggak mau tidur di kosan itu. Kamarnya yang atasnya. Kamar tuh di atas, terus di bawahnya tuh kamar mandi. Jadi kamar mandi, kamar aku, terus depan kamar aku ada pohon gede banget. Si denahnya ya ini. Terus pas suatu hari pulang kuliah, kan capek gitu ya, sekitar jam 2 siang udah pulang. Terus aku pengen tidur siang, terus kan kayak gak mungkin ya, kan si Ulfah juga udah diinepin tiap hari, terus kayak aku mau ikut tidur siang kan kayaknya gak enak juga ya, mungkin dia juga pengen istirahat. Akhirnya aku pulang, ngeberaniin diri sendiri untuk tidur di kamar aku sendiri gitu, kamar Jauh nggak kosan. sih jaraknya kamar? Ke mana? Ke Ulfah? Jauh nggak? Enggak, itu beda kosan gitu. Oh, beda kosan. Iya, jadi dia yang di dekat Alfamart itu, aku yang sebelah sininya iya, lagi jauh banget. Agak jauh juga gitu ya jaraknya. Ya, terus udah gitu singkat cerita, akhirnya aku ke kosan terus tidur. Tapi tidur tuh dalam keadaan yang kayak gimana sih, kayak nggak tenang gitu, gelisah gitu loh, tapi ngantuk Dan gitu. mereka tuh kan seneng kan kalau kayak gitu. Iya Ya, gitu kan. energinya. Iya, mungkin menarik gitu ya, menarik si mereka gitu. Terus aku hanya udahlah meremin aja gitu. Terus pas merem, itu tuh nggak tahu ya, walau alam itu antara tidur nggak tidur. Kan kayak ada yang ngeliatin, suka ngerasa nggak sih kalau misalnya kayak ada yang Kadang ngeliatin gitu. suka gitu. Pas aku buka mata, itu pas buka mata banget gini kan, itu pas lagi buka mata. Terus ada cewek, tuh aku jadi merinding banget. Jadi cewek gini ngeliatin aku, si rambutnya Dari iya, dari atas. atas, dan jaraknya itu kayak sekitar 5 Dekat? gini, sejengkal gitu kan. Mampus. Si rambutnya tuh gini, dan yang paling aku inget tuh apa? Dia senyum dari sini ke sini. Gila Jadi lebar lebar banget. banget. Terus kayak, From ear to ear. nah aku tuh kan langsung merem
merem lagi gitu kan kayak. Terus yang biasanya kayak paralyzed. Kenapa ya? Ini kok asal bener ini kira. Tapi aku juga merinding banget, ini udah lama banget. Itu senyum itunya tuh gimana? Asli. Iya, dan yang aku inget tuh kayak giginya tuh kayak pada tajam gitu. Aku nggak ngelihat, aku nggak ngelihat mata, cuman ngelihat si senyumnya itu. Jadi kayak saking ku lebar gitu kan. Terus kayak aku merem lagi, terus saya nggak langsung baca gitu. Terus aku buka mata lagi, nggak ada, terus aku langsung lari. Itu tuh kayak gak tahu, aku lupa, nggak tahu dikunci nggak tahu enggak, pokoknya aku lari dari kamar itu. Udah. Saya itu relax. Dia kan ngomongin cerita yang pokoknya lagi tidur, terus aku kayak oh ya aku pernah gitu. Masalah tidur nih, jadi ingat temen sih waktu ke Garut. Relate ya. Jadi waktu itu tuh kita tuh ke Garut. Iya. Wih, Cuma mau mancing aja sih. Mancing kan. Enggak bisa suri. Gak ada keperluan lain sih, ya main lah ketemu teman. Iya. Temen tuh mau nikahan kan, udah dapet kayak dikasih rumah baru gitu sama orang tuanya kan, tapi masih kosong. Nah, pas ke Garut nyampe, ya udahlah nginep di rumah gua aja katanya. Nu kosong. Ada yang kosong itu. Nah, nginep di situ 3 orang. Gua, teman gua yang dari Sukabumi sama yang dari Garut yang punya rumahnya. Nah, ayo nginep di rumah gua lah katanya. Tapi ini rumah udah lama kosong katanya. Ya nggak apa-apa lah, bertiga ini kan. Ngampar tikar. Ya tidur aja biasa. Secara singkatnya mah ya, ini ruangan, terus nyebrang ada pintu di sebelah kanannya. Nah, di pojok sana tuh ada kamar mandi. Nah, kalau gue sih nggak ngeliat apa-apa ya, tidur aja biasa. Temen lah bangun mau ke air kan, mau wudhu lah katanya, mau tahajud. Nah udah gitu teh, bangun, zet, lihat ke arah kamar mandi pojokan itu, ada kayak perempuan gitu kalau dari belakang ya, pakai baju putih, rambutnya panjang kan. Waduh, kata teman gue sih, udah gitu, diliatin aja kan, diliatin, pas nengok, serius. bapak-bapak anjing, ada kumisnya, anjing itu teman gue langsung kayak anjing itu jadi tajam. Tapi itu Tapi makhluk dia astral. emang iya, Astral. iya, Bukan orang. kayak bukan orang gitu. kayak bukan orang gitu, jadi dari belakang kayak cewek kan. Terus lihatnya kayak nggak tahu bapak-bapak gondrong atau nggak tahu lah, teman gue yang lihat soalnya. Udah gitu, tidur lagi, aku nggak tidur lagi pakai selimut lagi ditutupin kan. Dia baru mau cerita pas udah balik, soalnya nggak mau cerita sama apa Iya. temen yang Atmosfernya punya rumah, masih gitu. di situ kan. Kan ada temen gue yang punya rumahnya gitu, jadi dia nggak mau cerita lagi. Gak enak lah. Gak enak. Waduh, kumisan. Sama yang temen gue ini nih yang lihat dulu, dia sempat nyerita sih kayak ini waktu dulu pas di Sukabuminya. Dia kan sama nggak tahu bapaknya, nggak tahu pamannya lah. Udah gitu dia kan kayak, kamu mau lihat yang kayak gitu nggak? Nih saya kasih bacaannya katanya. Waduh. Udah gitu teman saya kan penasaran orangnya tuh yang lihat, bisa lihat itu. Kayak sila aja gini. Bacain, nggak tahu bacaannya apa, bacain. Dia ini nyerita asli real gitu ya ke gua, kayak nggak mungkin juga bohong sih. Nggak ada keuntungannya juga dia ngebohong. Udah gitu dia duduk gini sambil berit. Pas lihat langsung kayak ada orang sila gitu, tapi tingginya dari sini ke atas mah ada. Duduk gini aja. Yang dengernya aja ngeri. Dia yang lihat astagfirullah gitu. Iya, Ada parah. yang kayak gitu. Dia emang kayak gitu kan. Jadi mulai dari Jangan situ, coba-coba. mulai dari situ dia agak kayak sering ngerasain lah, oh ini ada takut kayak gitu. gitu. Kan segitu dulu lah. Iya. Dari sini dong, dari sini. Siapa? Sini belum nih, sini belum Soalnya nih. tadi pengen nyambungin yang cerita Rere pulang kuliah, pas Anegi pulang kuliah. Ada. Ada. Sok coba. Jadi waktu itu kan Ane pulang kuliah dari kampus Ane ya yang di Setiabudi. Pulang dari sana kan lumayan jauh ya, jarak tempuh gitu ke rumah Caringin tuh. Terus hujan gitu kan, capek lah lumayan gitu ya. Habis pulang itu tuh motor parkirin aja di bawah tuh, yang sebelah tangga yang mau ke atas tuh. Ya, sekarang kamar Yang sekarang ini kamar saudara Wisnu nih. Iya.
sama yang nungguin. Enggak, tapi ininya enggak ada sih. Karena ada kamarnya yang sebelah kan, yang sekarang ruang tamu. Heeh. Langsung horor. Ruang tamu aya teh pas mau masuk kamar teh itu udah lumayan jam malam sih, udah jam 10, jam setengah 11-an. Jadi dari arah sana tuh yang kuburan sana yang ada pohon gede kan no, ningali tuh Wisnu sana dari kamar Wisnu kelihatan kan ada pohon gede eta teh. Oh, pohon caringin ya? Dari pohon makam caringin. Dari kita kalau pas naik tangga nih, tek di situ diem. Nah, jadi area ini kan buka sepatu, simpan sepatu situ. Area ini masih berdiri di situ, belum langsung masuk. Dari sana jauh tuh tahu ya karena sekitar waktu itu lagi sepi gitu ya, lingkungan udah pada tidur kan. Pakai nenek waktu itu udah pada tidur jam segituan mah. Di atas tuh jadi aneh kok Wisnu juga nggak tahu ada nggak tahu enggak waktu itu di kamarnya gitu. Oh, yang ini sih lagi sepi ya. Nah, dari kejauhan pohon itu tuh kedengar suara yang kayak yang itulah sekelebat gitu, kayak yang sepintas. Praktekin tuh Nah, suaranya. Anak ayam. beberapa kali. besar. Gitu, Enggak anak ayam kayak gitu. Oh gitu. Kayak orang ketawa gitu. Ketawa gimana sih keselebatan gitu loh. Cewek-cewek. Gitu. Terus katanya kan kalau yang suara kayak gitu kalau kedengar Jauh. dekat kan. Kalau kedengar kecil malah jauh. Nah, alhamdulillah sih gua mah kan belum pernah ditampakin gitu ya. Tapi kalau suara mah sih aduh udah Pernah. beberapa kali, itu gua langsung masuk kamar, diem dulu tuh berapa menit. 15 menit sama ini di kasur, nyalain TV biar rame gitu ya. Kipas nyalain, gerah juga gitu. Diem aja di kasur itu. Selimutan. Jadi beberapa menit baru keluar lagi, ambil wudhu, sholat. Udah. Jadi tadi belum sholat, pulang kampus itu tadi belum sholat isya gitu. Jadi pas mau sholat isya juga itu apa sih? Karena dengar suara itu jadi rada nunggu dulu beberapa menit itu baru. Soalnya wudhunya di luar ya. Wudhunya kan Di tempat itu lain. tahu banget tuh kalau mau Ya benar. keluar mau ke kamar mandi malam-malam juga Merasa ada yang dilihatin. aneh mah bener saja nahan sekali Wisnu mah tidur di dia kan. Bentar. Kan selalu jadi Nanti kan ngomong. di rumah teh benci ke camplas. Nanti kecil ini. Lagi kan di Sendirian aja. Tidur aja di Udah sini aja, tidur sini aja. Iya benar. supaya 2 aman. hari lah ya. Cok Dede lah, Dede. Cok, Ini Waktu itu tuh lagi pas SMA kan. Waktu itu tuh kan temen nih ada yang suka dance cover gitu kan di SMA tuh. Pengen ikut latihan, aku kan kayak kepikiran oh ini rumah kosong gitu kan. Tuh nggak tahu kenapa, padahal aku tahu gitu kan itu rumah tuh kosong dan ada ceritanya juga. Cuman kayak ini kan rumahnya gede juga gitu, kayak bisa lah dimanfaatin gitu kan. Udah kesana lah waktu itu kan sama teman-teman. Nah waktu itu tuh kesini tuh minta izin dulu ke papa kan, karena papa yang punya kuncinya. Diantar lah ke sana. Itu salahnya waktu itu nggak minta temenin papa, kayak cuman ya udah, lagian nggak enak juga kan, maksudnya cewek semua, terus kan dance juga, terus aku mikirnya rame-rame ini gitu aja kesana lah. Kita ada 6 orang, kita ada yang nyusul juga, tapi yang duluan masuk tuh 6 orangan gitu ke sana. Kalau aku pas masuk langsung pas papa buka pintu tuh papa bilang, "Dek, Bapak pulang ya," katanya, "sok aja di sini aja gitu, ke teman-teman ya, anggap aja rumah sendiri," katanya gitu. Pas masuk aku mah bilang assalamualaikum gitu kan, karena tahu gitu kan ini teman-teman aku kayak pada nyelonong aja masuk gitu, nyelonong masuk. Ada 2 lantai kan, kita ngatur-ngatur musiknya gitu kan, pas mau ini tuh, pas mau mulai dance tuh kayak ada tip di bawah. Aku udah ngotak-ngatik gitu kan, nggak bisa dinyalain dulu, itu nggak tahu kenapa nggak bisa dinyalain, kayaknya rusak karena nggak pernah dipakai. Keidean tuh waktu itu inget kan, oh di atas ada tip juga. Ke atas lah kita, si 6 orang ini ke atas bareng-bareng kan, aku minta antar bareng-bareng semua ke atas, style aja kan, style nggak gimana-gimana. Balik lagi ke bawah, ini ada satu anak nih nyeletuk nih, si temen aku nih nyeletuk, dia nggak tahu kan sejarahnya gimana nyeletuk. Dia bilang, Dek, katanya itu jamnya mati ya, dia bilang gitu. Dia mati, emang udah lama emang jarang kesini yang punyanya. Oh pantesan, kata dia gitu kan. Waktu itu dia jam berapaan deh? Waktu itu jam 2 siang. Dia ngelihat waktu itu jam 7 si jarum pendeknya ada di angka 7. Jam 7 malam.
nggak tahu Jam 7 lah ya. Dari jam mana kelihatan. Terus Tapi jadi waktu itu masuknya jam 2 siang. Jam 2 siang. Iya. Teman-teman. ke arah jam 7 tuh kan si Iya, jarum iya. pendeknya tuh. Udah aja kita kayak biasa-biasa gitu, mereka mulai ngedance gitu ya. Aku kan ini diem aja gitu, aku kayak ngeliatin aja. Ada sih satu orang temen aku nyusul, dia baru datang. Dia tuh emang anaknya tuh kayak nggak tahu ya, mungkin emang bisa ngerasain kali ya, cuma dia nggak diceritain, cuman waktu itu dia terus polos orangnya tuh. Dia tiba-tiba datang ngabisikin ke aku, "Dek, kok tadi ada yang ngajak ngomong aku ya?" Dia bilang gitu kan. Anjir. Yang aku tahu ceritanya kan jadi agak merinding ya gitu, yang lain kan nggak tahu gitu. Ah, apaan ngaco, aku bilang gitu kan. Siapa ditanya nggak siapa yang ngajak ngobrol? Enggak kan, aku kayak udah kan penakut Gak mau tahu ya. Apaan sih ngaco gitu. Beneran kata dia gitu kan, dia bilang beneran serius katanya gitu. Apaan udah tuh apa langsung latihan aku bilang gitu. Latihan biasa. Pas udah biasa gitu kan emang agak keras ya lumayan musiknya. Musik dance kan ya gitu. Pas apa lagi latihan tiba-tiba si musiknya ngecilin gedein gitu kan. Itu aku doang yang yang lainnya pada karena mereka ya udah ngedance aja gitu. Aku doang yang karena aku yang nggak beraktivitas gitu kan. Jadi kayak lebih inilah ngedengarnya tuh peka gitu kan, denger musiknya tuh karena gede juga kan musiknya. Terus musiknya tuh ngecilin gitu kan. Terus ngegedein lagi, aduh apaan gitu kan. Kayak ada yang main-mainin gitu. Ya gitulah pokoknya si volumenya tuh gitu, ngecilin biasa aja kan. Nah nggak lama dari situ si musiknya benar-benar mati gitu. Makanya yang bikin aku shock tuh itu kan, yang bikin aku kaget tuh karena sebelumnya tuh kayak dimainin gitu. Terus udah gitu tiba-tiba mati, pada ngeliatin. Terus kayak udah pada ini tuh ke atas liatin gitu pak, gitulah. Ayo aku kan ngeberaniin diri lah. Ada salah satu si teman aku yang emang beranian gitu anaknya, jadi dia ke atas ya, aku ikut kan. Ayo deh anterin, katanya dia nggak tahu kan takutnya gimana. Ke atas lah kita. Nah biasanya kan kalau handphone tuh kalau mati itu kalau ada notif ya biasanya kan, ada pesan lah atau apa gitu, notifikasi. Tapi itu pun kayak cuman bentar langsung nyala lagi kan kalau ada notifikasi gitu, kecuali baterai handphonenya mati langsung mati gitu teh. Dicek lah kita ke atas tak sama yang punya HP-nya. Pas ngeliat nggak ada notif, nggak ada apa, HP-nya nyala, terus yang mati tipnya. Terus pas ini kenapa gitu kan, dikirain rusak karena udah lama nggak dipakai. Dinyalain lah sama aku, langsung ngeplay lagi musiknya kan. Berarti nggak Kan bingung nih. nggak ada masalah. Colokan nggak dicabut. Kayak yang matiin gitu loh ya. Colokan pas aku lihat gandengan. masih nyala gitu. Bisa jadi. Terus pas dimatiin tuh kayak langsung nyala lagi, nggak ada masalah gitu. Langsung dari situ kan pada Kayak enak udah yuk pulang aja. Itu paling ya curhat dia. Semua benar. Bener euy. Udah gitu kita pada ke bawah lagi langsung buru-buru gitu. cabut aja. Rumah tuh nggak dikunci. Ya aku langsung cabut, langsung bilang ke bapak. Suruh ngunci karena takutnya gitu. Nah temen aku yang tadi ngeliat jam, dia baru nyeritanya di rumah. Ngomong, "Dek katanya itu emang jam emang ngaco ya," kata dia gitu. Ngaco. Iya emang ngaco, udah nggak diinin lagi. Dia baru minta. Tapi tadi pas dia nggak ngomong kan. Tapi tadi pas aku balik lagi pas kita mau pulang katanya, aku ngelihat jamnya pas jam kita ada di situ katanya. Jam 3, Jam 2-an, jam setengah 3 sekitar jam segitu. Jadi kayak mundur gitu maksudnya. Jam realnya gitu. Nah itu yang salah satu misterinya juga itu jam itu. Karena dia ngelihat ngaco nih, jamnya ke angka jarum jam 7 kan. Pas dia dari turun lagi ke bawah, pas kita mau cabut, dia bilang udah sesuai sama jam saat itu kita Jadi siapa yang benerin? Nah, Enggak, jadi itu sih. kalau cek orang mah, perkiraan orang mah si cewek yang baru datang itu pas masuk tuh dia dikaburin. Baru pas mau pulang ya itu yang sebenarnya gitu. Oh gitu. Mun cek orang mah. Bisa jadi sih. Jadi ya si logiknya masih emang keganggu sih emang itu. Emang Iya, keganggu. udah mau orang-orang baru gitu. Kalau ke aku kan kayak nggak terlalu inilah. Udah mau orang-orang baru berisik kan Tiba-tiba nyetel lagu. lagunya yang kayak gitu. Terus mereka nggak assalamualaikum gitu kan. Terus Ya tadi ada gitulah yang akhirnya. datang langsung bilang ada yang ngajak Nah ngobrol. itu kok ada yang gitu. ngajak ngomong aku ya Iya katanya. sih. Wis itu aya di teh. Cerita di Itu juga kayak disesatkan sih, bukan Anjir. Jadi kan maksudnya ada manggung nih di Bogor.
Pengen Bogor, Taman Topi, kan namanya Taman Topi. Dari Bandung. Nah, mereka tuh kayak butuh pemain tiup gitu tuh. Butuh pemain tiup. Akhirnya ngomongin berdua sama temen. Jadi butuhnya 2 kan, trompet sama trombon. Akhirnya berdua ya udah. Beda lah ya mah ramean sambil ngebantu komunitas di sana gitu. Komunitas reggae gitu enggak tahu apa lupa. Akhirnya ya udah yuk pakai motor. Pakai motor kan dari Bandung ke Bogor, tapi bukan jadi kita ngelewat puncak gitu kan ya, seru lah gitu kan bareng berdua sama teman. Sore atau malam tuh berangkat? Itu berangkat tuh dari pagi semuanya, dari pagi jam 6 berangkat, lancar-lancar aja, aman gitu pokoknya. Jadi pengalaman baru lah gitu kan, sampai Bogor sampai Cibinong kesananya lagi. Udah main di sana, main manggung perform. Akhirnya kan pokoknya acaranya tuh mulai itu dari jam 4 sore sampai jam 9 malam itu di Taman Topi itu tuh si acaranya tuh mulainya tuh. Nah akhirnya kita mau pulang kan nih, kan sama teman tuh kan berdua, kita mau pulang nggak? Kagok lu mending isuk weh, cina katanya kan, kata si temannya teh, karena udah malam, maksudnya nggak terlalu malam sih, jam 8-an mungkin kalau diperkirakan kita nyampe 4 jaman lah ya, kita nyampe Bandung sekitar mungkin jam 12 gitu kan, jadi nanggung gitu. Nah kata Alisu teh ya udah mending pulang aja gitu, sekalian nanggung capek langsung tidur di sana di rumah gitu. Akhirnya pulang dari Cibinong, pulang pas pulang jadi kita udah ngelewat Bogornya udah ngelewat Cibinong. Pulang jam berapa? Itu tuh sekitar karena ngobrol ngerokok yang gitu jam 9-an. Kita pulang jam 9 malam, sekitar jam 9 malam baru pulang. Udah siap-siap kan, udah pamitan pulang. Nah, karena nggak tahu arah pulang untuk ke Bandungnya, kita pakai Google Maps kan. Tahu pakai Google Maps kan itu. Pakai Google Maps. Itu udah zaman-zaman ayeuna artinya. Itu kan masih di Bogor tuh masih ada sinyal lah dikatain. Kalau di puncak udah nggak ada sinyal. Nah, pas di Cibinong tuh udah searching gitu. Langsung pada larang weh ruh gitu kan. Teman teh. Bisa yang ngendarain motor langsung pada larang weh ruh. Oh nya ya pada larang guys. Berapa kilo lah, sekitar berapa kilo. Udah, jadi di save dulu kan biar ada sinyal, tetap ada sinyal gitu kan. Oh, di save aja. Udah, maju. Kita ada jalan cagak gitu ya. Enggak tahu mungkin. Nah, itu tuh pokoknya akhirnya ke kanan ngambilnya karena paling kalau misalnya lihat namanya kompas mah ke kanan gitu kan, ngerasa ke kanan gitu biar ke puncak. Akhirnya ke kanan. Makin sini tuh jalannya tuh makin sepi. Itu tuh udah ke puncak, sebenarnya udah ke puncak sebelum Cisarua lah. Sebelum Cisarua Bogor yang pasar itu. Masuk tiba-tiba ada komplek gitu, masuk komplek gitu. Kok masuk komplek gitu kan. Terus eta bener tuh mapsna bisi mana aya sinyal kene tuh. Sinyal mah aya kene cenah dia mah ya. Maksudnya kan pasti terus memperbarui kan si Google Maps-nya kan. Dah maju udah mulai masuk kayak ke puncak gitu, udah mulai ada pohon-pohon pinus gitu, udah mulai bulak belok, nanjak juga kan, tapi belum puncak gitu teh namanya, masih di bawah si puncak gitu kan, kayak udah ada kebun teh gitu, tapi rada sepi gitu, Jadi kayak jalan itunya lah, bukan jalan utamanya mungkin gitu. malam kan, udah di puncak juga sebenarnya malam sepi kan, cuma tetap ada kayak tenda-tenda jual jagung bakar yang kayak gitu kan. Ini mah nggak ada sama sekali. Terus pohon pinusnya lebih tinggi-tinggi, maju aja. Nah, iya bener ke puncak tuh. Ya bener itu mah di puncak tuh di sana cenanya. Tah, si guru teh Metromon lihat di depan tehnya 2 kilometer lah sebelum kita ngelewat ke situ teh kayak macet. Merah ya. Merahnya teh berapa kilo? 5 kilo gitu, merah banget. Tapi di situ lancar. Dia teh enggak nyerita. Nggak nyerita itu. No, jadi kayak ngegeron kayak manggil gitu kan. No, naon cuma. Ente cenah. Jadi ya dia teh ngeliatin sebenarnya. Pas sudah di situ si guru teh kayak manggil lagi, "Nu, nya kunaon cuma." Jadi dia tuh lihat kita tuh udah ngelewat yang zona merah itu tapi nggak ada siapa, masih kosong gitu kan. Itu tuh kan di kebun tuh. Jadi kayak jalanan lurus gitu tuh. Tapi di Google Map merah. Di Google Maps-nya merah. Itu teh pas dilihat teh memperbaruinya teh sekitar 30 menit yang lalu pas si guru masih ada sinyal di Cibinong. Itu jadi dilanjutin dulu ya. Kita teh tiba-tiba muncul di dekat Masjid Atta Awun. Atta Awun di Bogor tadi. Di Bogor. Jadi ada di puncak gitu. Puncak. Langsung keluar dari situ jadi kayak melewat jalan itu teh sepi pisan gitu. Jadi kayak jalan tikus sebenarnya ininya mah tapi motongna.
Ya itu jadi kayak Jadi nepi kadinya we. nyampe situ mah lancar we aman soalnya cuma dia teh nyerita teh setelah di Padalarang. Dia ini kali ya di dalam maps nah berem cenah. Ya kita tinggalkan kan ada tulisan 5 kiloan lah gitu 5 kilometer. Tapi lancar jalannya Kosong, nggak ada kosong. gitu sih. Jadi kumanya itu. Kayak gitu. Sama. Untungnya teh alhamdulillah tiba-tiba kita ada di puncak gitu. Oh ini mah udah ngerasa puncak gitu udah mulai ada yang dagang. Masih ada yang Ada dagang. aman lah gitu ya, Jadi ngerasa anu aman. bagian seremna eta kan ya nu di nu maps Iya, aneh sih yang nu anehnya. macet kan. Gitu. Tapi ternyata ya jalannya lancar-lancar wae. Untung mention ayaan. Orang Ya, ya kalau rada edan sih. si negatifnya teh di situ teh emang ada lingkungan ini meureun lingkungan Iya, jadi kayak merah. pasarnya tapi Dulu meureun. makhluk astral meureun gitu kan. Oh, Jadi kedetek sama Google. Astagfirullah. Kayak rame gitu. Entah mungkin Bisa jadi. kalau positifnya ya bisa mikirnya tuh emang pokoknya tak tinggi-tinggi kelihatannya kayak macet meureun gitu kan. Ya sih emang alam. kumaha sistemnya atas Google bisa apal eta beureum gitu. Bisa, Urang bisa, teu apal. bisa. Sering Jadi masih kumaha kadang carana. sok. Kalau yang orang tahu mah dia dari tower. Jadi tower ngirim sinyal dari orang yang pakai Google Maps juga. Masalahnya di situ kan sepi. Iya sih. Jadi kayak gini nih, pakai Google misalnya Maps. di depan ada tower, di depan tuh merah, orang yang di depan pakai Google Maps, otomatis orang yang itu teh ngasih tahu di sini nih merah. Iya. Nah, jadi ngasih tahu ke yang belakang merahnya tuh dari situ gitu. Terus kayak kalau ada Sedangkan itu kan kecelakaan juga ya, suka ada. sedangkan Wisnu kan tadi sepi. Gimana? Siapa Iya. yang ngasih tahu? Kayak pergi ke Subang gitu kan arahnya teh. Maksudnya lurus gitu. Kiri kanan pohon pohon pinus sama apa? Kebun teh. Anjir. Yang dikhawatirinnya mah begal kan sebenarnya. Iya. Karena kan Manusia lebih menyeramkan. Lebih bahayanya. Tadi mau ceritain mana? Jadi malu. Iya. Malu dah. Akhirnya aku bicara. Akhirnya aku bicara. Akhirnya giliran lu. Sedar. Cerita dah. Hmm. Yang mana nih? Ini pengalaman saya sendiri sih. Nah. Saya belum pernah dengar hasilnya. Terus gimana? Demi bae lu, Bang. Tapi simpan untuk momen ini. Di rumah baru Sinangsari. Wah. Baru dari situ gimana? Dadang. Ini jadi kan waktu itu santai aja santai. 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 Ya, siap. Terus Dani sama teman-teman yang sekelas gitu, yang ngeliwat sekitar 10 orang lah. Sekitar 10 orang. Nah, pertama waktu datang biasa aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Ya udah masak. Nah, pas waktu masaknya, waktu beli makanan gitu keluar. Teman gua kampretnya ngambil buah, nggak bilang dulu ke gua. Ngambil buah dari kebun Aki gitu. Oh, iya kayak nggak izin dulu gitu. Nggak izin dulu gitu. Itu Ngambil paling- jeruk lah. paling nggak boleh tuh. Cabe. Dan nggak izin dulu ke Dandi gitu. Nggak izin dulu ke gua gitu. Istilahnya yang punyanya ya, yang yang- pemilik rumah. Terus gimana? Ya waktu gua udah pulang lagi ke rumah, dan orang tadi ngambil buah-buahan, ngambil buah jeruk langsung makan aja sama gua ya. Langsung dimakan lagi tuh. Bagi-bagi. Dan cabai juga udah langsung gua sambal. Oh iya. Iya. Udah ngeliwat makan gitu semua. Hmm. Pas mau pulang Iya. sekitar itu teh mau maghrib. Maghrib. Jam 18-an lah. 18 teh udah pada poe gitu. Udah pada gelap. Udah pulangnya udah mau malam juga gitu. Malam. Pulang. Gue kuncian semua rumah teh. Udah keluar. Terus ada dua pagar nih, ada yang pagar depan. Terus teh jalan dulu ke rumah. Ya, ada tanah kosong itu. Kan luas gitu. Oh, Dandi nggak langsung ikut pulang. Jadi Dandi diem dulu di kamar Eta. Di rumah. Kan Dandi yang kuncian dulu. Oh rumah iya di iya. dalam. Terus? Dan pas mau pulang mau ngegembok, Mm-hmm. ada kakek-kakek anjay. Wah, serius? Serius? Kok nggak ada? Kakek-kakek Gimana? di mana? Di arah saung Aki. Emang ada yang diceritain aku teh ya. Di arah saung Aki. si Aki ya taman. Di arah saung Aki itu mah. Terus apa gimana ngeliatin gitu? Babaturan si Aki kumaha kastra. Nanti ada cerita. Nanti dulu Dandi dulu. Lanjut, Gimana? lanjut. Pakai kakaknya ngeliatin Dandi gitu. Babaturan di kesana hirup aja. Dan Enggak, rupanya gimana Dani ngeliat nggak jelas nggak?
Jelas. Jauh sih agak Pakai jauh, peci. tapi Jelas pokoknya gitu. kakek-kakek pakai peci jadul gitu lah pokoknya. Pakai baju apa sih? Pangsi apa gitu. Oh, shit. Pangsi Iya, kan iya. gimana? Yang Yang baju hitam hitam nih gitu baju. loh, baju Iya, iya. Udah baju-baju Baju kayak jagoan Iya, yang buat dulu. silat gitu. Iya benar. Terus sarung. Dan kan brandnya lagi, teman gue udah pada pulang semua. Gue ngegembong terakhir. Terus Dan beneran dan terakhir nunjukin. ini. Gua baru cerita sekarang. Sebelumnya gak pernah cerita ke mama, bapak. Aneh mau bisa Baru ceritain di sini, guys. Dan FYI sih kalau misalkan Berarti maghrib nggak- itu emang pada keluar Iya, gitu. iya. ente berarti si Dandi bisa ningali dong kos gitu mah. Tapi Enggak, enggak enggak. sekarang. Bukan gitu. Konsepnya kayak misalnya orang pas lihat bad luck. Bad Jadi nggak bisa kayak ini di sini banyak nih ya. Gue bisa bilang di sini banyak, tapi kita nggak bisa ada yang lihat kan. Bad luck gua gitu waktu. Kayak Si waktu Dandi bad luck si Dandi. iya Aneh. lagi ketemu frekuensinya, Dan Udah gelap. Terus tapi sekali. sholat. Enggak, gua sholatnya di Nah. sini. nah, itu kayaknya. Terus anak yang nyau bentar. Dan dia pas udah itu gimana? Habis udah si Dada. ngelihat itu. Balik. Kabur. Enggak sih, gua enggak ngerasa diikutin atau apalah. Nah. Biasa sih ya. Bawa motor cuma agak gemeteran. Oh gitu. iya. Ngonciin dulu rumah langsung Iya, kabur. iya. Langsung kabur. Ngunciin dulu pagar, Kayak langsung inget gitu Terus ya. dia kayak mungkin ini surreal gitu kali ya. Iyalah. Ini bener atau enggak sih ngeliat gitu. Ya pokoknya gitu aja lah bungkusan cerita kita kali ini. Hmm. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjut lagi. Soalnya kayaknya masih banyak sih ceritanya. Masih ada. Masih ada Iya. sih kayaknya masih ada. Apalagi kalau menyangkut sama rumah kakek, rumah saudara. Ya pokoknya masih banyak sih sebenarnya cerita. Mudah-mudahan nanti ada lagi waktunya kita buat cerita-cerita lagi kayak gini. Makasih banget yang masih nonton sampai akhir. Apresiasi banget. Pokoknya makasih juga buat Thank you. Wisnu, buat Reddy, buat Dandi, buat Isma, buat Claudia, buat Perempuan. Rere, buat Ainun tadi semuanya. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi lah. Kayak Kalau suka dibantu. ceritanya jangan Jadi lupa ntar di like, lebih share semangat videonya. kita buat share cerita Kalau yang lain. punya cerita serem juga boleh tulis di komentar. Nah, iya, boleh. Pokoknya makasih banget lah. Ya. Jangan lupa subscribe channel gua, channelnya Reddy, channelnya Wisnu. Nanti ada di description. Channel ya ini ntar masih ada. mau menyusul. Nanti ada di description ditulis linknya. Pokoknya segitu aja untuk malam ini. See you on the next video. Bye.